Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lil dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya. Wa bi sahri sadri wa yasiri amri wa hludatan lisani yafqahu qawli wa bi zidna ilman wa zukna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah. Alhamdulillah, kita lanjut lagi bahasan kita untuk fikih muamalah. Ya, insyaallah kita ini masuk ke bahasan berikutnya. Setelah minggu kemarin kita bahas mengenai asuransi, kita masuk pemahaman mengenai macam jual beli. Ya, macamnya jual beli kita bisa tinjau dari berbagai sudut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas macamnya jual beli dari sisi jenis barangnya. Kita bisa membagi jual beli itu menjadi 4 macam. Apa saja? Yang pertama, ya, ini kita kenal dalam bahasa Indonesia, ya, kita kenal dengan istilah barter. Atau dalam bahasa Arabnya itu adalah al-bai'u, gitu ya, al-ain bainal ain, ya. Jadi bai'ul ain bainal ain. Bukan baik. Bai'ul ain bil ain. Apa itu yang disebut bai'ul ain bil ain? Bai'ul ain bil ain itu adalah pertukaran barang, ya. Jadi pertukaran barang tertentu dengan barang tertentu. Ya. Jadi bai'ul ain bil ain itu adalah pertukaran barang tertentu. Kenapa saya kasih kata tertentu? Nanti kita akan lihat yang nomor 2-nya supaya memudahkan, ya. Jadi yang kita sebut barter itu juga bagian dari jual beli, ya. Al buyu atau al bai' gitu, ya. Ini adalah bai'ul ain bil ain, nukar barang dengan barang. Dalam bahasa Indonesia kita istilahkan dengan sebutan barter, gitu ya. Kita istilahkan dengan sebutan barter, gitu ya. Nah, yang kedua adalah jual beli, seperti yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Itu adalah bai'ul ain biddain. Ini bedanya. Ya, beda ya. Yang satu ain ditukar ain. Jadi bai itu pertukaran ain dengan ain. Kalau jual beli adalah definisi bahasanya pertukaran barang tertentu dengan, disebutnya di sini barang tidak tertentu. Apa yang dimaksud barang tidak tertentu? Barang tidak tertentu yang di sini yang dimaksud adalah harga atau uang. Ya. Ini didefinisikan dalam definisi bahasa Indonesia, ya. Jadi kita kembalikan kepada bahasa Arabnya. Yang satu kita sebut ain, barang yang memang secara fisik terlihat fungsi manfaatnya. Ketika kita menukarkan telur dengan beras, itu ain bil ain.
Tapi ketika kita lihat dain, gampangnya dain itu selalu dianalogikan dengan uang. Ya, uang itu tidak terdefinisi. Kenapa? Uang nggak bisa dipakai, nggak bisa dimakan, nggak bisa dipakai untuk apapun kecuali dia ditukar dulu, gitu ya. Ya, kecuali dia ditukar dulu. Itu. Jadi uang sejatinya nggak bisa dipakai apa-apa kecuali ditukar. Meskipun ya emas dan perak, dia kan juga nggak bisa langsung dipakai, nggak bisa langsung dimanfaatkan. Beda dengan kita bibit, kita buah, handphone, mobil, motor, itu semua bisa langsung digunakan sebagai bendanya, zatnya gitu ya. Nah, maka bai'ul ain bid-dain adalah pertukaran barang dengan barang tidak tertentu, atau di sini yang dimaksud adalah uang. Baik uangnya itu adalah uang real, artinya uang yang punya nilai intrinsik seperti dinar dan dirham, itu kita sebut sebagai dain, tetap kita kategorikan uang, atau uang yang memang dianggap mewakili uang, nilai uang. Kalau zaman dulu itu sempat juga yang selain dinar dan dirham itu sempat diterbitkan yang namanya fulus, ya. Fulus itu menggantikan nilai uang. Fulusnya sendiri nggak punya harga sebenarnya. Ya, fulusnya sendiri tidak punya harga secara fisiknya, sama seperti yang kita pegang sekarang. Ya, maka ini kita sebut dia dain gitu ya, dain bukannya ain. Kenapa? Realitanya dia nggak nggak bisa dipakai gitu ya. Realitanya nggak, apalagi uang yang kita pegang sekarang ya. Tapi dalam istilah jual beli, maka dia masuknya ada bai'ul ain bid-dain. Jual beli pertukaran antara barang yang ain dengan barang yang dain. Gitu ya. Barang yang dia memiliki nilai saja, bukan fungsi. Ya, dia memiliki nilai saja. Ya. Ini apa boleh? Boleh, nggak ada masalah. Ini adalah bagian dari macam-macamnya jual beli yang kita bahas, gitu ya. Yang ketiga, ini adalah bahasan khusus yang namanya sharf, gitu ya. Kalau yang sering ketemu di dalam bahasan fikih mungkin udah langsung ngerti gitu ya. Tapi ada definisinya. Definisinya apa? Yang namanya sharf adalah bai'ud dain bid-dain. Artinya apa? Kalau secara definisi kan pertukaran barang tidak tertentu dengan barang tidak tertentu. Ya. Dalam bahasa kita sekarang apa gampangnya? Adalah jual beli mata uang. Ya, masuknya sharf ini ya. Ya, saya nggak perlu tulis lagi ya. Jadi bai'ud dain bid-dain itu kalau secara arti adalah pertukaran barang tidak tertentu dengan barang tidak tertentu. Nah, barang yang tidak tertentu yang dimaksud adalah harga atau uang di sini gitu ya, uang. Jadi sharf ini adalah istilah khusus dalam ilmu fikih, istilah khusus dalam hasanah keilmuan Islam untuk menyebutkan istilah pertukaran mata uang atau jual beli mata uang. Yang dia punya syarat dan ketentuan khusus yang sebelumnya kita juga sudah pernah bahas ya, yang pengecualian dari keumuman akad jual beli. Ya, ada pengecualian khusus untuk jual beli mata uang. Nah, itu kita sebut sebagai sharf. Gitu ya. Kita sebut sebagai sharf. Dia adalah jual beli mata uang khusus. Beda kaidahnya, beda syarat dan ketentuannya dengan yang lain gitu ya. Dan yang keempat, ada jenis jual beli yang kita sebut sebagai jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Jual beli salam adalah bai'ud dain bil ain. Apa yang dimaksud bai'ud dain bil ain? Nah, nukar uang dengan barang. Apa bedanya dengan yang ini? Ya, apa beda dengan yang ini? Yang nomor 2 dengan nomor 4. Nah,
Ini kan pertukaran barang tertentu dengan barang tidak tertentu, pertukaran barang dengan uang. Kalau ini kita balik, pertukaran uang dengan barang. Bedanya di mana? Ya. Bedanya adalah kalau kita jual beli, ya namanya jual beli, umumnya barang dulu apa uang dulu? Kita barang, terima uang, kan begitu ya, umumnya. Ya. Kalau jual beli salam, ini jual beli yang berbeda. Kita naruh dulu dain, naruh dulu uang, barangnya belakangan. Gitu ya. Jadi ini ada jual beli yang uang uang duluan, barang belakangan. Oke ya. Jadi ini adalah jual beli, atau dengan yang lain adalah jual beli dengan pesanan. Juga sama. Ya. Jadi salam ini jenis jual beli yang berbeda. Pada jual beli salam, orang membelikan dulu uang. Barangnya itu bisa ditunda. Barangnya memang ditunda dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang disebut jual beli salam kita kenal adalah jual beli dengan pesanan. Baik barangnya itu sudah ada maupun belum ada. Gitu ya. Ada yang memang barangnya barang hasil produksi, ada yang barangnya dibuat khusus. Ya, contohnya adalah selalu yang seringkali dicontohkan kalau di masa lalu ya, itu biasanya penjual sepatu. Sepatu di zaman dulu itu adalah jual beli selalu salam. Kenapa? Mereka nggak ada yang stok. Sepatu itu dibikin berdasarkan pesanan. Di masa lalu seperti itu. Jadi orang kalau mau ganti sepatu, ganti sendal, itu bayar dulu uang, baru nanti dibikinin. Gitu ya. Modelnya seperti itu, konsepnya seperti itu. Atau benda-benda lain yang memang umumnya nggak stok. Seperti lemari, gitu ya. Juga sama. Itu tidak stok. Pakaian, itu tidak stok. Gitu ya. Nggak ada yang jual seperti sekarang kita tinggal milih beli, itu nggak ada. Gitu ya. Nah, atau juga barang-barang lain yang memang di situ sudah umum diproduksi, maka itu juga sama. Selama uangnya sudah diserahkan duluan kepada si penjual atau si pembuat, maka barangnya itu nanti belakangan itu kita sebut akadnya, nanti masuknya ke akad jual beli salam. Nah, jual beli salam dalam akad ini dipisahkan dari ketiga jual beli yang di atas. Ya, dipisahkan dari ketika jual beli yang di atas. Kenapa? Karena salam ini ada satu yang agak sedikit berbeda, terutama dalam masalah penyerahan barangnya. Ya, terutama dalam masalah penyerahan barangnya, gitu ya. Jadi jual beli yang memang punya kekhasan sendiri. Karena apa namanya? Kalau bisa dibilang hukum asal jual beli barang harus ada. Harus sudah dipegang, harus sudah dimiliki, harus siap diserahkan. Hukum asal seperti itu. Tapi khusus untuk salam, ini ada pengecualian. Dia barangnya memang belum ada. Belum ready, gitu ya, belum siap untuk diserahkan. Jadi kalau dia menggunakan syarat ketentuan yang ada, itu nggak bisa terlaksana. Kan gitu ya, tidak bisa terlaksana. Kenapa? Karena dalam hukum asal jual beli kan kita sudah bahas, hukum asal jual beli adalah barang dimiliki oleh si penjual. Ini barangnya belum ada, gitu ya. Nah, jual beli salam ini jual beli yang ada pengkhususan sendiri nanti untuk masalah akadnya, syarat dan ketentuannya, gitu ya. Jadi ini didefinisikan dari sisi jenis barang, gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi harga, gitu ya, maka kita juga bisa bagi ini. Ya. Jadi dari jenis cara orang menentukan harga dalam jual beli itu dikenal ada 4 macam jual beli. Ya. Yang pertama, ini ada yang disebut murabahah.
Jadi murabahah ini apa? Ini murabahah mungkin kita kenal ya dalam istilah kredit ya, perbankan. Tapi ini istilah yang khas untuk dalam ilmu fikih muamalah. Ini adalah istilah yang tertentu ketika seseorang menentukan harga dalam penjualan. Ya. Apa itu murabahah? Murabahah adalah jual beli yang dimana penjual itu menyebutkan harga pokoknya, modalnya dia, plus minta tambahan, gitu ya. Jadi harga pokok atau harga modal plus tambahan keuntungan. Ada nggak yang jualan seperti ini? Ada, gitu ya. Ada. Wah, ini modal saya sekian, dibeli silahkan, yang penting saya lebihin. Ya, pernah ya kita ketemu yang seperti itu ya. Oke. Ini kita sebut adalah jual beli murabahah, gitu ya. Yang kedua ada namanya jual beli talwiyah. Nah, jual beli ini hanya jual beli harga pokok. Ya, hanya modal saja. Jadi memang namanya jual beli nggak harus untung, gitu ya. Meskipun tujuan asal dari jual beli, ya kan, mendapatkan keuntungan, gitu ya. Mendapatkan keuntungan. Jadi ada jual beli talwiyah namanya. Jual beli ini hanya harga dasarnya saja. Ini saya beli sekian, dibayar aja sama. Ada yang seperti itu ya, biasanya sama-sama teman ya. Harga teman. Harga teman. Nah, yang ketiga ini lebih lagi ya. Ini bukan harga teman, namanya harga nemen. Gitu. Apa yang ketiga? Ini adalah jual beli wadiyah. Gitu ya. Jadi kalau jual beli wadiyah ini adalah harga pokok. Aduh. Kemudian kita lihat harga pokok atau harga modal dikurangi. Itu. Ada nggak? Pernah ketemu? Ini saya beli harganya 1 juta. Cuma ini karena saya nggak suka, bayarin deh 900. Gitu ya. Baru cuma dibuka dusnya doangan, kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Boleh. Atau karena ada cacat atau kerugian tertentu, gitu ya. Jadi dikurangi hak tertentu. Ya. Nah, ini adalah jual beli wadiyah. Nah, jadi jual beli murabahah ini harga modal ada tambahan keuntungan. Talwiyah itu jual modal, balik modal bahasa kita. Ketiga itu wadiyah itu adalah jual rugi, ya bahasa kita ya, jual rugi. Nah, yang keempat adalah musawamah. Mudah-mudahan kelihatan tulisannya ini ya. Ini adalah jual beli dengan kesepakatan harga tanpa penjual bicara modal. Nah, yang paling umum yang mana? Yang paling umum jual beli yang mana? Nomor 1. Coba yang lain. Wah, ini berarti temenan semua ini. Yang jualannya teman semua, gitu ya. Yang paling umum mana kalau kita jual beli? Kalau belanja di warung yang mana? Gitu, kita beli belanja di warung, belanja di pasar. Ini yang penjual-penjual nih. Kalau jualan yang mana, Pak?
Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Masa nggak ada? Nggak jualan namanya. Ya. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, ini secara definisi yang paling umum dilakukan manusia sebenarnya nomor 4. Itu ya. Kenapa? Karena umumnya jual beli biasanya nggak nyebut modal. Pembeli tidak tahu modalnya berapa. Taunya adalah berdasarkan kesepakatan harga tanpa lagi mempertimbangkan nilai modalnya. Kan begitu ya. Itu umumnya jual beli yang berlaku. Tapi kan boleh seperti ini, boleh. Nah, ini makanya macam-macam ini adalah macam-macam jual beli yang diperbolehkan. Yang nggak boleh adalah membohongi, menggunakan nomor 1 atau nomor 2 padahal nipu. Modalnya 500, ini saya beli 800, bayarin modal aja deh. Nah, padahal belinya 500. Ada yang seperti itu kan? Banyak gitu. Tapi kalau kita lihat dengan yang nomor 4 banyakan mana? Yang umum dilakukan jelas nomor 4. Ya, kalau kita belanja ke Indomaret, apa Indomaret ngasih tahu kita modalnya? Enggak. Kalau kita belanja ke pasar, apa tukang yang di pasar itu ngasih tahu dulu modalnya satu-satu kan enggak? Gitu ya. Tapi jual beli itu berdasarkan kesepakatan harga tanpa si penjual bicara modal. Itu yang paling umum. Pokoknya sepakatnya harga berapa ya sudah, gitu ya. Enggak lagi bicara modal. Ini beli garam modal saya 475, Anda 500 ya. Ini beli telur modal saya sekilo 26.000, ke Anda 27.000 ya. Waduh, nggak selesai belanjanya. Gitu ya, nggak selesai belanjanya. Jadi yang paling umum memang ada nomor 4 ini, musawamah ini. Jual beli hanya berdasarkan kesepakatan harga tanpa menyebutkan modal sama sekali. Bahkan umumnya penjual itu menyembunyikan modal. Umumnya seperti itu, umumnya. Meskipun juga ya nggak harus gitu ya, tidak harus. Kenapa? Karena memang nggak ada larangan, mau menjelaskan modal tidak ada larangan, mau menyembunyikan modal tidak ada larangan, gitu ya. Jadi nggak ada larangan bagi penjual untuk melakukan salah satu dari 4 ini. Ya meskipun mungkin nomor 2, nomor 3 ini jarang yang melakukan ya, kecuali dalam kondisi tertentu. Gitu. Yang umum kalau nggak nomor 1, nomor 4. Nomor 4 ini yang paling umum. Rata-rata jual beli yang berlaku, jual beli yang umum yang kita lakukan sehari-hari, ya nomor 4 ini. Gitu ya, nomor 4 ini. Gitu. Ya, ini materi kita.